Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang mata kuliah ilmu tafsir, yaitu tentang ayat-ayat tentang manusia. Nah, mungkin langsung saja dari yang pertama. Yang pertama itu peran manusia. Nah, jadi manusia ini dalam pandangan Al-Quran bukanlah makhluk yang biasa saja, tetapi Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki beberapa peran. Nah, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan dua peran saja. Yang pertama yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, manusia sebagai khalifah di bumi ini dijelaskan di dalam Al-Quran ayat 30. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat saja ya, bagaimana isi artinya ataupun ayatnya. Nah, sedikit menjelaskan dari ayat ini, kita ini manusia itu mempunyai peran sebagai khalifah. Nah, khalifah di bumi. Jadi kita ini bukan hanya mengelola bumi saja, tetapi kita juga harus mengelola apa yang ada di bumi. Contoh makhluk seperti manusia, hewan ataupun lainnya. Nah, kalau untuk manusia kita bisa mengelola bumi dengan mengatur masyarakatnya, lalu menjaga keadilan, menegakkan keadilan sosial dan berbagai macam. Jadi di sini kita ini mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola bumi. Dan kita ini semua itu adalah khalifah ataupun pemimpin. Semua manusia itu khalifah atau pemimpin. Sebenarnya seperti itu. Jadi tidak melihat seberapa besar kecil pangkat orang tersebut, karena di akhir nanti akan dimintai pertanggungjawaban semuanya dalam mengelola bumi. Yang selanjutnya itu manusia sebagai seorang hamba. Manusia sebagai seorang hamba ini di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di sini Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita ada di dunia itu memiliki peran sebagai untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah contohnya apa saja? Beribadah itu kan tidak hanya sholat, zakat, puasa, tetapi kita bekerja, kita belajar, kita sedekah, itu sudah termasuk ibadah. Lalu poin yang kedua tentang tujuan penciptaan manusia. Nah, tujuan penciptaan manusia yang pertama itu untuk beribadah kepada Allah. Sama seperti yang dari atas tadi, peran kita tadi. Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi beribadah tidak hanya sholat, zakat, puasa seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu termasuk ibadah. Kita sering sedekah ataupun membantu orang-orang yang susah, itu sudah termasuk ibadah, ataupun hal-hal yang positif lainnya, itu sudah termasuk ibadah yang terdapat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, lalu yang kedua itu untuk menjadi ujian di dunia. Nah, di sini di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ini dijelaskan bahwa Dia menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengatur. Nah, kita ada di dunia ini untuk mencoba ujian dari Allah. Kita pasti tahu kan cerita Nabi Adam. Awal mula Nabi Adam ada di bumi. Nah, di situ salah satu ujian Nabi Adam sama seperti kita. Kita di dunia itu memiliki banyak sekali kan ujian-ujian yang sudah kita coba. Nah, maka dari itu Allah tuh menciptakan manusia untuk merasakan ujian yang ada di dunia itu seperti apa. Karena apa yang kita lakukan di dunia itu pasti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Hasilnya itu nanti ada di akhirat kita nanti, di akhir zaman. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk mengenal dan merenungi kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini menjelaskan bahwasanya terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, lalu dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah itu memberikan manusia akal untuk berpikir kira-kira seberapa besar sih keagungan Allah, seberapa besar sih kekuasaan Allah. Allah ini tuh kekuasaannya tuh
apa saja gitu loh. Jadi kita punya akal, kita mesti mikir, ternyata langit itu tuh luas ya, ternyata langit itu tidak ada ujungnya, langit tidak ada puncaknya, sulit untuk dicapai oleh manusia. Nah, dari situ kita mengenal dan merenungi kebesaran Allah. Allah menciptakan manusia untuk mengenal dan merenungi kebesaran Allah, tetapi ini hanya untuk manusia atau orang-orang yang berakal. Lalu yang poin C yaitu larangan-larangan bagi manusia. Yang pertama, larangan menyekutukan Allah ataupun syirik. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 ini menjelaskan bahwasanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, kira-kira contoh menyekutukan Allah itu seperti apa sih? Yang pertama, ada kita mungkin banyak manusia yang kayak menyembah hal-hal selain Allah, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah atau hal-hal yang menurut manusia itu ajaib. Itu termasuk syirik ataupun menyekutukan Allah. Percaya kepada dukun ataupun hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, itu salah satu contoh menyekutukan Allah, dan itu dilarang bagi manusia. Lalu yang kedua, larangan berbuat kerusakan di bumi. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, di sini kerusakan di bumi itu tidak hanya sama seperti tadi ya, tidak hanya tentang alam, tetapi yang ada di dalam bumi. Jadi di dalam ayat ini tuh menjelaskan bahwasanya janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Nah, maksudnya itu bagaimana? Jadi ketika kita memiliki kesalahan, lalu kita sudah diperbaiki nih, sudah dimaafkan oleh Allah, tapi kita kembali lagi ke hal yang salah itu. Nah, dari situ larangan itu tuh ada, itu termasuk larangan berbuat kerusakan di bumi. Nah, itu tidak diperbolehkan bagi manusia. Lalu yang selanjutnya, larangan mengikuti hawa nafsu. Nah, di dalam Al-Quran surat Shad ayat 26 itu sudah dijelaskan tentang janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Nah, contoh hawa nafsu itu seperti apa sih? Contoh kehidupan biasanya ya, ketika sholat, waktunya sholat, kita tidak cepat-cepat sholat, diundur-undur, nanti waktunya masih panjang. Terus hawa nafsu yang lainnya itu ketika membeli barang yang tidak ada manfaatnya, tidak ada, ini kelihatannya baik, ini unik ya barang ini, beli. Nah, ini tuh masuk mengikuti hawa nafsu. Sebenarnya itu dilarang. Karena apa? Karena gak ada manfaatnya gitu, gak ada manfaatnya ataupun ujung-ujungnya gak kepake. Nah, dari situ Allah melarang mengikuti namanya hawa nafsu. Sebenarnya ada banyak lagi, tetapi mungkin lanjut saja secara simpel. Nah, yang selanjutnya itu larangan sombong dan angkuh. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 itu diterangkan, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi di sini Allah melarang namanya sombong karena pangkat, sombong karena harta ataupun hal-hal yang lainnya. Itu dilarang dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18. Lalu larangan yang terakhir, larangan berbuat zalim dan menyakiti sesama. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 sudah dijelaskan bahwasanya yang dimaksud berbuat zalim. Contoh berbuat zalim itu apa saja sih? Contoh pertama ya, berbuat zalim kepada Allah, seperti larangan yang pertama, menyekutukan Allah. Itu termasuk zalim terhadap Allah karena dia tidak menyembah Allah. Kita tidak sholat saja sudah termasuk zalim. Tidak sholat ataupun tidak puasa, tidak mengikuti kewajiban apa yang Allah berikan, itu termasuk zalim. Terus zalim terhadap diri sendiri, contohnya kita tidak menjaga kesehatan. Kita tahu
makanan ini tidak boleh berlebihan, makanan ini tidak boleh dimakan, tapi kita pingin, kita makan. Nah itu kan bisa menyebabkan penyakit. Nah dari situ termasuk itu sama saja dengan zolim terhadap diri sendiri. Nah itu dilarang oleh Allah. Dan menyakiti sesama, contoh menyakiti sesama itu fitnah, terus suudzon ataupun hal-hal yang lainnya dengan perkataan, perbuatan ataupun hal-hal yang umumnya masyarakat seperti netizen menyimpulkan pesan dari hal-hal yang viral itu termasuk menyakiti sesama ya, sesama manusia. Nah, dari sini mungkin tetap kita simpulkan bahwasannya manusia itu memiliki peran yang sangat besar ya, mau itu menjadi khalifah dan manusia sebagai seorang hamba. Lalu tujuan penciptaan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi ujian di dunia, untuk mengenal dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan-larangan bagi manusia itu larangan menyekutukan Allah ataupun syirik, larangan berbuat kerusakan di bumi, larangan mengikuti hawa nafsu, larangan sombong dan angkuh, dan juga larangan berbuat zalim dan menyakiti sesama manusia. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaib. Pena